Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat FBM dimanapun kalian berada di seluruh antero Nusantara. Jumpa bersama saya di sini Arili. Saya sudah berada bersama tamu istimewa dan sangat istimewa untuk berbagi inspirasi untuk kaum milenial semuanya, kaum milenial muda dimanapun kita berada. Langsung aja saya akan mengulik sedikit informasi manfaat inspirasi untuk kita semua, yaitu pengembangan bisnis jaringan di PT SNS 21. Langsung aja saya akan bertemu langsung dengan beliau yang selaku Direktur Marketing di PT SNS 21. Kita beri aplaus yang meriah kepada Pak Purwanto. Halo Pak Purwanto, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Erli. Pak Purwanto, kesibukannya hari ini apa nih? Kesibukan hari ini sebenarnya banyak kesibukan, Mbak Erli. Cuman saya luangkan waktu khusus untuk hari ini kita ngobrol bareng. Wah, khusus untuk kaum milenial ya, teman-teman sobat-sobat FBM dimanapun berada. Jadi Pak, ini kan saya sedikit mengulik tentang pengembangan bisnis jaringan di PT SNS 21 untuk sedikit mencolek dari kisah inspiratifnya Pak Purwanto sendiri. Boleh Pak? Oke, beliau adalah Pak Pur selaku dari Direktur Marketing di PT SNS 21, juga sebagai ketua yang memprioritaskan 3S ya Pak ya, support sistemnya di PT SNS 21. Baik Pak, boleh tahu nggak Pak, apa sih yang melatar belakangi Pak Pur nih, latar belakang sebelum mungkin di PT SNS 21? Ya, latar belakang dari awal ya Mbak Erli ya, sejarah dulu. Jadi saya lahir Jawa Timur 28 Mei 1975. Nah, saya hanya sebatas SMA Mbak Erli, bukan kayak kaum milenial sekarang ini ya. Sudah kuliah semester D3 atau S1, tapi saya hanya sebatas SMA. Ya karena kondisi orang tua saya petani yang pas-pasan menghasilkan, untuk sekolah aja susah. Akhirnya saya memutuskan, karena saya ada 3 saudara yang harus sekolah juga, kalau saya melanjutkan kuliah, adik-adik saya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. Jadi saya merantau, waktu itu saya putuskan untuk merantau, ikut mbah di Tangerang. Ya di sana saya juga bekerja, ya belajar bekerja, karena terbatas dengan pendidikan ya, kerja di pabrik pernah, terus jadi sales, bekerja di sales juga pernah. Nah, waktu tahun 95 saya sudah karena diajarkan dagang, akhirnya saya disuruh dagang sendiri. Jadi udah pernah berdagang sendiri ya Iya. Pak ya. Jadi memang merintis mencoba usaha dari yang benar-benar kita tidak bisa ya Pak. Jadi memang untuk bisnis ini nggak perlu bakat dan nggak perlu jenjang pendidikan yang lebih ya Pak ya. Nggak perlu. Jadi yang utama itu apa Pak? Kemauan. Kemauan. Oke. Kemauan Jadi keras. kemauan keras ya Pak ya, sobat semua. Kita sudah dapat inspirasi dari Pak Purwanto. Beliau tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi ya Pak ya, hanya sebatas SMK ya Pak ya, sekolah SMA. Iya, baik. Untuk SMA saja Pak Purwanto bisa sekarang menjadi salah satu direktur marketing di SNS 21. Ya, itu kan ada proses Mbak Erli ya. Waktu 98 saya usaha karena ada Krismon ya, waktu itu usaha saya bangkrut 2010, tutup total. Terus saya menjalankan bisnis MLM. Nah sebenarnya MLM itu saya mulai dari belajar itu 98, MLM dari Cina. Nah tapi 2010 tutup juga, ya karena kondisi krisis kan waktu itu, paling barang-barang mahal waktu itu. Nah berikutnya saya menjalankan MLM lagi dari Cina lagi, cuman bertahan 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya saya stop, tidak menjalankan bisnis MLM, saya bekerja karena kebutuhan ya. 2004 saya baru menjalankan MLM lagi. Nah itu perusahaan dari Malaysia. Saya bertahan sampai 9 tahun waktu itu. Nah 2011 saya off, nggak menjalankan MLM lagi. Ya karena kondisi lagi. Iya, kondisinya tidak memungkinkan. Oke. Berarti sejak kapan nih Pak di SNS ini Pak? SNS itu saya kenal sebelumnya saya kenal Pak Anto ya. Pak Anto itu ketemu di Purwokerto waktu 2005 di perusahaan Malaysia itu. Beliau masih bujangan dan kuliah ya, punya usaha konter. Saya salut dengan beliau karena apa? Kuliah juga udah punya bisnis. Nah, saya juga ngiri, orang kuliah punya bisnis kan gitu. Nah, saya ketemu sampai tahun 2007, tapi beliau lulus kuliah langsung bekerja ke
luar Purwokerto kan, saya nggak ketemu lagi. Nah, ketemu tuh tahun 2011 akhir. Nah, ketemu, nggak taunya beliau sudah off dari pekerjaannya, dia sounding dengan saya atau bicara dengan saya, sharing bagaimana kalau ada seorang putra daerah ya, namanya Pak Haji Saring Anggoro. Beliau sudah kenal lama dengan Pak Anto. Sudah kenal lama, sebelumnya sudah kenal. Beliau pengen mendirikan sebuah perusahaan MLM. Nah, saya sambut, saya pikirkan waktu berapa bulan gitu, saya pikirkan, saya nyari konsepnya seperti apa. Nah, itu ketemu teman saya juga yang bikin konsep waktu itu. Nah, ditawarkan Pak Anto dan Pak Anggoro, oke. Tapi kita memulainya 2012 bulan Maret ya, bulan April kalau nggak salah, itu hanya dengan 2 produk. Nah, produknya kopi BCA1 sama white tea. Sama white tea. Dan white tea apa? Nah, itu 2012 sampai 2013 akhir. Jadi menjelang 2014, perjalanan saya tidak yang saat ini kita rasakan ya. Waktu itu 2012 sampai 2013 akhir, itu perjalanan sangat luar biasa. Hampir-hampir SNS 21 ini bangkrut kan gitu. Tapi berkat kecerdikan Pak Anggoro, kita mencari solusi produk apa yang bakal tren di saat sekarang ini dan tahun 2014 sampai saat ini. Nah, beliau kita usulkan untuk membuat sebuah produk namanya susu kambing etawa. Susu kambing etawa. Iya. Nah, mereknya sih dulu belum dibikin ya. Waktu itu masih kita coba sharing-sharing. Jadi dibikinlah merek susu kambing etawa plus Royal Jelly atau Profit ya. Kira-kira boleh nggak perbedaan, bisa Pak Pur ceritakan sedikit tentang perbedaan sebelum Pak Pur menjalankan bisnis di PT SNS 21 ini dengan sebelumnya dan bahkan yang sudah sekarang Pak Pur jalani di SNS 21 ini? Oh ya, Mbak Erli. Banyak sekali perbedaannya, Mbak Erli. Pertama kan perusahaannya ya. Kalau dulu saya jalankan perusahaan dari luar negeri, PMA lah. Ini perbedaannya. Produknya dari luar negeri semua. Dua perbedaan itu. Terus plannya, marketing plannya itu susah untuk dikejarnya. Saya ngejar aja mungkin sampai kehabisan nafas kan gitu. Nah, 3 perbedaan inilah yang jadi pedoman saya. Yang nggak ada di SNS. SNS pertama perusahaan dalam negeri. Pemiliknya asli Indonesia, asli Purwokerto. Produknya asli Purwokerto. Nah, ini yang satu jadi perbedaan. Nah, terus kedua, produknya ini unik, Pak. Karena bisa dikonsumsi semua umur, yang susu Profitnya ya. Sama umur. Nah, jadi balita? Balita bisa. 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 Ibu hamil, ibu menyusui, lansia, remaja, manula, bisa semua. Wah, ini keren banget Iya. produknya ya, Pak. Betul. Nah, produk inilah yang memacu saya itu untuk dengan manajemen ya, dengan Pak Anto, dengan Pak Anggoro, dengan ada produk susu inilah nafas kami itu jadi panjang sampai saat ini. Jadi masih sejak kopi BCA1 dan white tea, lanjut kemudian ada produk susu kambing etawa Profit plus Royal Jelly ya Pak. Ini bagus banget Pak. Jadi sobat FBM nih dimanapun kalian berada harus tahu nih. Jadi di SNS 21 ini memang sudah ada pendirinya itu memang dari dalam negeri sendiri, dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bukan dari luar negeri ya Pak ya. Betul. Ya, dan beliau juga sudah mempunyai 2 ya Pak ya, owner dari 2 PT ya Pak, PT SNS 21 dan memproduksi PT Laba Asia Food yang memproduksi produk-produknya sendiri. Gitu kayaknya Pak ya? Betul, mungkin ada saya tambah sedikit ya Mbak. Nah, kalau perusahaan MLM dari luar negeri kan semuanya produknya maklon ya, bukan punya sendiri. Nah, nilai plusnya, nilai lebihnya, SNS 21 ini perusahaannya milik sendiri. PT Laba Asia Food itu milik Pak Anggoro sendiri gitu kan. Boleh tanya nih Pak, mungkin sahabat FBM yang melihat nih belum tahu makron itu apa sih Pak? Maklon itu kita beli ke orang lain atau ke perusahaan lain. Iya, kita kerjasama istilahnya seperti itu. Biasanya kalau produk yang maklon atau kita beli ke perusahaan lain, awal-awalnya bagus. Jadi karena pertama bagus, setelah terjadi omset yang bagus, mungkin ada negosiasi tentang harga. Nah, biasanya kalau negosiasi harga pasti harga naik. Kalau nggak mau naik, kualitasnya diturunin. Nah, ini yang berbahaya lagi di situ. Yang dirugikan siapa? Ya dua belah pihak. Perusahaan rugi, mitra rugi. Iya. Oke, jadi sobat FBM juga sudah tahu nih ya. Jadi apa itu makron ya Pak ya? Jadi memang
kita harus berpikir ulang nih tentang bisnis jaringan, mana yang lebih berbobot, mana yang kurang baik juga ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya nih Pak, untuk kita kan sudah tahu nih Pak perbedaan antara perusahaan jaringan PT SNS 21 dengan perusahaan jaringan yang lain ya Pak ya. Nah, di sini Pak, bisnis SNS 21 itu sendiri di masa pandemi itu gimana Pak? Oh iya. Apalagi yang terbatas. Kalau pertemuan kita terbatas Mbak, pertemuannya ya. Karena dulu kita bisa bebas pertemuan, sekarang dibatasi tatap muka atau video call atau Zoom saat ini. Karena musim pandemik, kita nggak mungkin ada acara di Bali, nggak mungkin ada acara di Sumatera, nggak mungkin ada acara di Bandung karena situasi tidak memungkinkan. Tapi dengan adanya produk yang dibutuhkan banyak masyarakat, kita tidak pengaruh dengan omsetnya, justru omset tambah naik. Bisnis apa nih di masa pandemi ini yang omsetnya bukan menurun, justru malah meningkat ya Pak ya? Baik Pak. Ini Pak, di masa pandemi ini perkembangannya sendiri itu di kota-kota besar Indonesia atau sudah bahkan sampai ke luar negeri nih Pak? Ya, sudah 10 provinsi ya Pak. 10 provinsi, ke luar negeri itu Taiwan, Hong Kong, bahkan kemarin ada kirim ke Jepang juga, ke Korea. Karena apa? Produknya yang dibutuhkan untuk zaman dalam kondisi pandemi ini perlu nutrisi. Terus ada pertanyaan gini Mbak, dari luar daerah sana, Pak, SNS ini perusahaannya seperti apa sih? Saya bilang perusahaan yang hebat. Karena apa? Izin legalitasnya komplit. Badan POM produknya sudah, MUI sudah, terus kita sudah terdaftar di Kemendak, ya, terus kita terdaftar juga di APLI, semua sudah komplit. Jadi kita tunggu apa lagi? Di PT SNS 21 ini sudah lengkap ya Pak legalitasnya, terus Betul. sudah tercatat di apa tadi Pak? Kemendak. Kemendaknya juga. Perdagangan Jadi dan Industri. iya, Kemendak Industri ya Pak. Jadi memang sudah oke lah ya Pak ya di PT. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Nah, menurut Pak Purwanto sendiri ini gimana sih perkembangannya nih masa depan SNS 21 khususnya untuk para milenial muda yang masih apatis nih Pak dengan bisnis yang berbasis jaringan network? SNS 21 jaringannya mungkin masih yang tua-tua ya. Iya, banyak yang saya lihat di setiap daerah masih 40 tahun ke atas, belum ada kaum milenial. Nah, sebenarnya kaum milenial ini potensi di sini, Pak. Kita sebenarnya pengen ada komunitas kaum milenial. Karena apa? Jangan sampai nanti lulus kuliah, lulus sekolah, bingung nyari pekerjaan. Justru zaman sekarang, ini kita harus pandai-pandai. Karena apa? Bisnis semua serba jaringan. Semuanya serba jaringan. Kalau kita nggak mengikuti bisnis jaringan, kita ketinggalan. Oke. Iya, gitu. Jadi memang apalagi di era sekarang ini yang kebanyakan orang bilang zaman now ya Pak ya, Zaman era now. milenial itu sudah canggih ya, serba canggih. Kita sudah bisa gadget, kita sudah bisa memperkenalkan produk ini melalui digital ya Pak ya. Pak Pur ya, tadi kita sudah bahas tentang masa depan dan untuk para sahabat milenialnya nih. Saya pengen tahu nih caranya nih Pak Pur untuk mengenalkan kepada milenial mudanya menjalankan bisnisnya nih agar cepat, dan apa sih program-program yang akan dijalani untuk menggait para milenial mudanya nih Pak? Ya, ini pertanyaan bagus Mbak Erli ya. Kita akan kaum milenial. Jadi pertama kita harus banyak diskusi atau banyak sharing dengan kaum milenial. Siapa yang mau dulu kan? Kalau yang nggak mau kan kita susah. Siapa yang mau dulu? Pertama yang mau harus merapat. Nah, terus kedua, bagaimana kita membuka mindsetnya. Mindsetnya milenial kita harus buka dulu wacananya. Biar apa? Biar pandangannya luas bahwa dunia ini luas gitu. Jangan dunia sempit. Jadi jadilah seorang pengusaha muda. Jadi seorang pengusaha muda sedari dini ya Pak. Jadi dini. kita harus membuka paradigma kita ya. Paradigma juga pola pikir, mindset kita yang tadinya negatif nih Pak. Kebanyakan orang kan negatif nih Pak terhadap bisnis jaringan ya Pak ya. Baik, untuk program-program yang akan diunggah nih Pak, apa aja nih Pak menurut Pak Pur nih untuk
para Milenial. mengenal milenial. Ya, ini harus menyelesaikan komunitasnya ya, kelompoknya dulu. Karena milenial berarti kita sesuai dengan materi milenial. Berarti milenial kan senangnya digital marketing, Pak. Karena nanti kita akan mengadakan pelatihan kurikulum khusus untuk milenial digital marketing. Jadi pertama itu digital marketing, terus kedua kita ada pelatihan dari 3S. Nah, itu adalah bagaimana jadi public speaking. Biar berbicara di depan orang tidak grogi. Terus jadi presenter yang baik dan sebagainya. Menguasai produk knowledge-nya. Kalau kita nggak menguasai produk knowledge-nya, ya kita bagaimana meyakinkan orang. Karena di SNS 21 ini produknya produk kesehatan. Kita harus menguasai tentang produk kesehatannya. Tentang susu profit, B1, glucofit, atau sabun mor. Nah, minimal kita harus paham dulu, dan kedua kita harus konsumsi dulu. Nah, saya mau bertanya nih Pak, apakah di bisnis jaringan ini Pak, ada nggak nih milenial muda yang sudah mencapai jenjang yang apa ya, itu yang oke, dan untuk menarik peminat milenial yang lain, ternyata di sini tuh ada milenial muda yang sudah mencapai jenjang karirnya itu. Ada nggak Pak di sini Pak, di SNS 21 itu? Di SNS 21 ada Mbak Erli. Jadi sebenarnya di kota lain tuh ada, teman belum muncul ya. Mereka belum berani untuk tampil. Tapi luar biasanya di daerah Cilacap ya, atau Karisden Banyumas, ini sudah ada sosok yang muncul dari kaum milenial. Beliau adalah Double Diamond. Iya, namanya pengen tahu Mbak Erli? Siapa sih Pak? Namanya saya kasih tahu ya. Dia sudah sukses ya di sini. Sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya istri, dan punya anak lagi. Itu Iya. Real dari Real. usahanya di SNS 21 Iya. ini atau? Ya, real asli dari usaha ini. Saya tahu memulainya, tahu. Bahkan orang tuanya saya juga tahu karena dibimbing langsung dengan orang tuanya. Iya. Karena gini Mbak Erli, kalau milenial ini, kalau kita sebenarnya banyak waktu yang terbuang dari mereka, sering nongkrong, sering ya nggak jelas gitu ya. Tapi kalau milenial dicontohkan Mas Edo, ini dia selalu mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Akhirnya dia belajar ke SNS 21, dan gurunya itu bapaknya sendiri, Pak Erli. Iya, Pak Daryoto ya. Nanti bisa ketemu juga. Kita di sini sudah mempunyai satu sosok nama nih. Beliau yang masih muda ya Pak ya, dan sudah meraih kesuksesan di usia muda, dan sudah mendapatkan reward ya Pak ya, reward dari PT SNS 21 ini, dan jenjang karir yang oke banget. Beliau juga anak muda yang sepantar ya Pak ya sama kita ya Pak ya, sepantar. Ini dengan Mbak Erli ya. Oh iya. Jadi mungkin next time kita akan berbincang dan bertemu dengan Double Diamond ya Pak ya, Double Diamond itu sendiri yang bernama siapa Pak tadi Pak? Edo Prakoso. Dengan Mas Edo Prakoso untuk di episode berikutnya. Baik Pak, terakhir nih Pak, sebenarnya saya masih pengen panjang lebar nih Pak sama Pak Pur. Ini udah enak nih ya, maksudnya kita sudah sampai yang sebuah inspirasi yang menggugah jiwa anak muda yang dari kurangnya aktivitas atau yang masih mau bermalas-malasan, apalagi di kondisi pandemi ini yang dibilangnya itu kaum rebahan ya Pak ya. Nah, jadi kita sudah mencoba mengajak nih milenial muda untuk berusaha menjadikan sukses dini ya Pak ya, sedari sekarang. Nah Pak, kira-kira terakhir nih Pak, mungkin untuk kelanjutan episode selanjutnya saya akan berbincang dengan Pak Pur, tapi untuk kali ini mungkin Pak Pur bisa nggak ada satu quotes untuk acuan yang menjadi acuannya Pak Pur sendiri dan untuk memotivasi milenial muda dimanapun mereka berada. Gimana Pak? Ya, luar biasa nih Mbak Erli. Jadi untuk kalau milenial ya ini sedikit motivasi. Pertama, dengan waktu yang masih ada, yang mumpung masih muda, manfaatkan waktu itu. Jangan malas-malasan, jangan mengandalkan orang tua. Itu yang pertama. Terus kedua, belajarlah di bisnis jaringan. Ke siapa? Ke orang yang mengajak Anda. Orang yang peduli dengan Anda. Karena sukses ini ditentukan Anda sendiri. Bukan perusahaan, bukan saya, bukan Pak Daryoto, bukan. Jadi Anda sendiri, Anda semua. Diri sendiri. Apalagi di bisnis ini kan luar biasa. Kita bisa berbagi, ya, berbagi informasi, berbagi kesehatan, terus berbagi nggak punya pekerjaan, kita bisa bareng-bareng, aja kita ciptakan bisnis jaringan di SNS 21. Makanya itu kita harus banyak belajar Mbak Erli.
terutama untuk pengen sukses ya tahu ilmunya, pengen masuk surga ya tahu ilmunya. Ya, jadi nanti nih kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, Mbak Erli. Kalau masih muda seperti apa? Kalau seperti itu, indah nggak dunianya? Iya, Mbak Erli. Iya. Terus satu lagi, Mbak Erli. Jadi kalau pengen sukses, kita harus banyak bantu banyak orang. Ciptakan kita sebagai leader, Anda sebagai leader, ciptakan banyak-banyak leader dimanapun di jaringan Bapak Ibu. Itu adalah kunci suksesnya. Iya. Terima kasih ya. Ngerti ya Pak dari jawaban Pak Pur. Oke, baik Sobat FBM dimanapun kalian berada. Jadi di suatu bisnis jaringan ini yang sedang maraknya dan banyak banget pesaingnya juga. Jadi kita harus pintar-pintar memilih nih, baik dari pilar dari perusahaannya itu sendiri dan juga keamanannya, juga legalitasnya. Dan jadi kita harus membuang pemikiran paradigma kita yang negatif menjadi positif dan lebih baik lagi. Karena kita di sekeliling kita, jika kita memberikan aura yang negatif kepada seluruh orang di sekitar kita, mereka akan terbawa negatif. Tapi jika kita memberikan alur yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita, mereka juga akan terbawa arus yang positif. Jadi, ayo kita bangun generasi muda yang jadi luar biasa. Oke, sekian dulu perbincangan saya dengan Pak Purwanto. Terima kasih Pak Purwanto. Sukses selalu ya. Amin. Baik. Oke, Sobat FBM, terima kasih untuk kesempatan kali ini sudah mengikuti saya di sini dan besok kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi tetap semangat dan terus belajar juga untuk menjadi sukses di usia dini. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata, Satu kata, satu hati.